sama aku Vini Kuntadi di Garis Gosip Live Streaming. Tadi di segmen pertama, aku udah kasih tau kalian semua gosip-gosip yang lagi hot saat ini. Kayak tadi tuh Pevita Pierce ternyata udah punya cowok, guys. Yang kedua, tadi ada Dony Kesuma yang digugat cerai karena ada wanita lain. Terus yang terakhir tadi ada Ronaldo yang dikabarkan punya anak kembar. Nah, ada 3 berita itu tadi semuanya kalian udah dengar, terus seru-seru banget kan? Nah yang sekarang ini kita mau masuk ke segmen yang selanjutnya, yaitu segmen Guest Star. Yeay, Angel Elga, apa kabar Kak? Langsung rame. Puasa sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya bener. Tadi mana udah di briefing Kak? Ulang. Udah di briefing tadi suruh assalamualaikum, gue lupa. Assalamualaikum, Angel Elga. Waalaikumsalam. Ih, manis, manja. Terus sekarang tuh lagi sibuk apa sih? Lagi baru selesai syuting iklan kosmetik sama minuman sehat. Terus juga insya Allah habis lebaran mau syuting TVC buat hijab aku. Oh ya? Iya. TVC Ya. untuk hijab sendiri. Oh akhirnya brand clothing masuknya berarti. Sudah ada sekarang, Oh, sudah tapi ada. nanti mau dibikin untuk TVC-nya. Oh gitu, oke. Sama sibuk-sibuk menjahit baju di rumah. Oh ya? Desain sih, desain baju. Multi talent ya ceritanya. Gimana tanggapan Kak Angel soal cap sosialita yang melekat pada dirinya Kak Angel nih sekarang? Kayaknya memang semua orang sih menganggapnya bukan cuma saya sebenarnya ya. Saya lihat tuh memang semua selebriti yang ada di Indonesia ini memang kebanyakan memang dia dianggapnya memang sosialita karena mungkin secara pergaulan, secara apa temennya di situ-situ aja gitu. Teman-teman dengan mereka yang ada di gabungan di sosialita dan kebetulan juga kita banyak kegiatan di teman-teman sosialita gitu yang mungkin ingin menghadirkan artisnya atau public figure atau penyanyi atau model atau apa untuk mengiklankan produk mereka atau apa. Nah, sehingga di situ mungkin media kadang-kadang menganggapnya kita ada di dalam sosialita itu karena memang semua selebriti sih saya lihat sekarang memang bergaulnya di teman-temannya yang sama Iya, bener gitu. sih. Karena kan, tapi setuju dong dibilang sosialita. Kalau dari gaya hidup dan segala macam. Sebenarnya antara setuju nggak setuju karena pemahaman sosialita di sini tuh buat saya belum sepaham dengan saya gitu. Tapi saya harus terpaksa membawa diri saya di sosialita karena memang itu adalah pekerjaan saya. Tapi pemahaman sesungguhnya itu saya belum sepaham karena hai bengong aja lu tahu. Dia semangat ya. Sosialita itu di sini tuh belum sepaham dengan saya karena gini, kata sosialita itu kan depannya sosial. Tapi sosialnya kurang, lebih banyak gayanya kalau di sini. Tapi kalau kita berbicara tentang di luar negeri, itu adalah perempuan yang sudah mateng, mereka mempunyai jiwa sosial yang kuat, tanpa harus memperlihatkan kekayaannya. Orang sudah tahu dia punya sesuatu karena dia membangun yayasan, dia punya kecerdasan luar biasa, sosialnya sangat tinggi. Itu buat saya baru sosialita. Tanpa memperlihatkan gaya hidupnya ya. Tapi di sini mungkin pelan-pelan kita yang mengerti tentang arti sosialita itu bisa mengedukasikan dengan teman-teman yang lain sehingga mereka bisa merubah gayanya sosialita sesungguhnya gitu. Oke. Karena kan kalau misalnya kita lihat nih, sosialita itu lekat banget sama barang-barang branded, tas branded, hadiah-hadiah branded dan segala macam ya. Coba Angel Elga kasih tahu kita apa sih sisi dari sosialita yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Nah ini maksudnya itu tadi yang katakan mungkin individual orangnya yang membuat gaya sosialita itu mungkin agak sedikit tidak arti sebenarnya gitu ya? Tidak di arti sebenarnya. Makanya awal pertama adalah kita yang aware dengan sosialita tentang pergaulan karena ini adalah dilihat, ditonton dan dinikmati oleh semua orang. Bila perlu ini adalah menjadi satu gini loh. Orang kadang-kadang mengikut gayanya gitu ya kan. Nah mungkin edukasinya harus diperjelas dulu nih teman-teman yang lain nih. Nggak boleh begini tapi lebih banyak ke sosialnya gitu sehingga tapi sekarang lebih bagus lagi karena memang ada beberapa sisi dari mereka ada sosialnya juga membuat misalnya sekarang lagi Ramadan mereka mengumpulkan 5.000 anak ya yatim yang sudah di crack dari 1 tahun mendapatkan biaya dan segala macam kayak gitu-gitu itu juga ada positifnya gitu tapi itu kan hanya terlihatnya di belakang saja mereka lebih mengeksplornya fashion mereka nah ini harus kita ganti gitu loh. Oke. Terus kita mau tahu deh sebenarnya kalau untuk jadi sosialita tuh ada nggak sih syarat-syaratnya? Nggak juga ya karena itu kan gini
penilaian dan memang di lingkungan tersebut gitu. Nggak perlu kita harus menjadi orang yang harus kita terus kita harus di situ gitu, nggak perlu, karena memang yang menilai, yang membuat kita ada di satu lingkungan itu kan memang apa yang ada di diri kita gitu, yang membawa kita ke sana itu gitu. Oke. Kalau kalangan sosialita itu biasanya tuh kalangan-kalangan apa? Kalau misalnya Angel Elga kan artis, penyanyi dangdut ya kan. Kalau misalnya yang lain sosialita itu biasa apa sih profesinya gitu loh? Mungkin tanya, Mas ada yang tahu nggak? Asik. Ya suka ngegosip di sini. Suka di belakang layar kadang lebih tahu. Saya sih nggak terlalu ke pribadi mereka, karena saya lebih banyak yang dibutuhkan oleh sosialita. Ibaratnya misalnya mereka mengundang saya, Angel tolong dong hadir di acara ini, kita ada produk, misalnya kamu datang, misalnya tentang produk ini, jadi kamu jadi ikonnya atau kamu mempamerkan berliannya, tapi kamu jadi modelnya. Saya lebih ke sana, tapi saya nggak tahu backgroundnya, kamu kerjanya apa, ini apa. Tapi lihat dari ininya, saya lebih tahu mereka adalah perempuan bisnis yang betul-betul yang sudah matang untuk bisnis gitu. Oke. Nah, Angel Elga, bukan cuma soal image sosialita yang high class yang melekat nih ke Kak Angel sekarang, tapi juga kan terkenal soal politiknya kan? Benar nggak sih ini termasuk lobby politik kamu karena masih ingin melenggang menjadi seorang politikus? Sebenarnya sih enggak juga, karena saya menikmati aja semua yang sudah ada di dalam diri saya. Karena dulu saya masuk dengan beberapa perjuangan saya, tapi mungkin partai saya yang sekarang ini melihat suara saya pada saat saya dapat di sana, akhirnya mereka memberikan saya satu kedudukan di tempat partai yang saya naungi sekarang adalah wakil sekjen gitu. Dan ya saya mengikuti aja, mengalir aja gitu. Tapi untuk yang lobby segala macam gitu ya mungkin enggak lah ya gitu. Kalau karir politiknya nanti sukses nih, jalannya ternyata terbukanya di karir politiknya. Amin, amin nih Mas. Amin. Dalam puasa. Kalau dunia hiburannya liburan lagi. Dunia hiburannya ditinggalin nggak? Saya kan banci eksis. Banci eksis. Saya kan suka tampil. Saya suka dandan orangnya. Jadi kalau entertain itu buat saya itu satu hiburan gitu. Karena bikin saya tuh sehat gitu. Bikin saya tuh nggak serius-serius banget gitu ya. Bikin saya tuh pengen tampil cantik selalu. Bikin saya tuh lebih memikirkan diri saya gitu. Jadi dunia entertain itu kalau dibilang saya tinggalkan enggak. Tapi karena itu saya membutuhkan untuk diri saya tuh menjadi, saya harus fashion, saya harus tampil, saya oke. Karena emang terlahir saya pengen eksis nih, pengen doyan-doyan di foto gitu kan. Gitu. Jadi balance ya antara... Ya saya jalanin apa yang sudah saya miliki sekarang nih, saya lewati aja, saya jalanin dan saya pupuk dan saya bina dengan baik. Oke. Sekarang pertanyaannya. Inti Mas. Kenapa Angel Elga tertutup banget soal asmara? Asik. Karena saya lebih senang mengumpulkan pundi-pundi. Pundi-pundi yang saya nikmati sekarang daripada saya harus memikirkan yang namanya apa sih istilahnya tuh, kemarin dengar ceramah itu ada namanya andilau. Andilau? Apa tuh? Apa sih? Singkatan ya? Singkatan, jadi anti galau apa gitu kan kata dia gitu. Jadi saya tuh orangnya paling anti yang namanya galau-galau. Kadang-kadang kalau punya pasangan salah dikit galau. Ya kan Mas, kamu suka bikin orang galau kan? Saya nggak mau. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya lebih baik gini, kalau ada orang yang suka sama saya, kalau dia belum serius datang untuk membikin satu saya menjadi istrinya, ya saya anggap ya sudah gitu kan. Saya punya kesibukan yang lebih baik mendesain baju, dandan, mendesain teman-teman, mencari pundi-pundi dengan halal gitu kan. Jadi kalau misalnya udah ada, misalnya ada 10 pria, saya lihat dulu nih di WhatsApp. Wah, ini oke nggak nih, ini oke nggak nih, ini oke nggak nih gitu kan. Sampai dia mengatakan, Angel saya siap meminang ada, baru saya kasih tahu. Asik, oke. Jadi kalau kriteria khususnya dirangkumin coba, apa aja tuh? Siapa tahu ada yang mau daftar, Kak? Sulit sih. Sulit ya? Satu, mungkin bisa mengimbangi saya. Catat. Karena saya orangnya suka ngobrol. Saya nggak mau pada saat diajak ngobrol, tiba-tiba dia kelihatan enggak banget gitu. Sama saya suka pria wangi. Semprot Mas, semprot. Saya suka pria wangi. Yang ketiga saya suka pria hidupnya sehat.
Karena saya orangnya bersih gitu. Saya pengennya cowok tuh bersih, sehat. Terus saya nggak suka cowok yang merokok. Baik. Semua di sini gitu udah cut off. Terus next kalau target menikah, target nikah lagi orang belum ketemu ya kayak. Saya punya target. Saya nggak punya target. Mungkin cowok-cowok itu aja yang punya target yang menginginkan saya. Kalau sekarang belum ada berarti? Enggak, saya nggak punya target karena saya tahu pasti akan bisa dapat kapanpun. Lucu pede loh. Nah ini kita harus optimis. nyambung pertanyaan selanjutnya kak. Ini kalau saking independence ya, terus saking confidence ya, apa nggak takut cowok tuh bakalan minder gitu? Enggak lah, cowok zaman sekarang tuh cerdas, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu cowok itu pengennya misalnya gini, cewek nggak boleh lebih tinggi daripada cowok gitu kan. Tapi sekarang tuh cowok beda pikirannya. Kalau punya cewek lebih tinggi dia lebih bangga, tuh cewek gue keren, tuh cewek gue ini. Jadi semua itu memang pikiran cowok tuh sekarang lebih oke daripada dulu. Jadi jangan takut, kita independen, kita udah tough banget, kita kuat. Tiba-tiba cowok itu enggak gitu. Justru cowok sekarang tuh lebih hebat pemikirannya gitu. Oke. Kayaknya kalau misalnya dilihat Angel Elga ini sosoknya kalau misalnya udah cinta banget, bener gak? Bener? Curiga saya. Dia host apa ini sih? Cenayang? Yang Cenayang yang tulis pertanyaan kayaknya nih. Kalau misalnya suaminya nanti suruh jadi ibu rumah tangga mau nggak? Enggak. Mau aja. Mau dong. Kan kita sayang dong. Kan udah membina. Kan makanya dari sekarang kita puas-puasin gitu. kan. Kita puas-puasin. Kalau menikah kan harus ikutin kata suami. Oke, kalau gitu ini segmen terakhir lagi. Ini ada satu lagi, ini namanya quick question kak, quick answer sih sebenarnya. Jadi jawabnya mesti cepet. Mulai aja kali ya. Oke. Karir atau menikah? Nikah. Hermes satu channel? Hermes dong. Oke, dapat uang 1 M, kamu bakalan? Membagikan untuk orang yang Asik. Closingannya bagus. Oke, kalau gitu kita nanti mau lanjut ke segmen yang selanjutnya. Tapi sebelumnya, mau lagi? Bikin lagi spontan.